Pagoda Emas Pancer yang ke-229. Novel sastra seni bela diri dilanjut. Setelah bertemu kedua tetua Liu Xuang dan Qin Zi, Xiao Nunu dan Yin Yaner datang ke alun-alun gerbang gunung Istana Suci Xuanyuan. "Adik Xiao, kau keluar." Seorang pemuda dengan senyum di wajahnya berjalan mendekat. Dia adalah murid penjaga gerbang yang telah menghalangi Xiao Nunu di gerbang gunung sebelumnya. Pihak lain yang membawa Xiao Nunu tadi, namanya Lan Yang. Xiao Nunu tidak menyangka pihak lain akan menunggunya di sini. "Kakak senior Lan Yang, kau belum kembali. Aku di sini khusus menunggu kakak muda Xiao. Kupikir kakak muda Xiao baru di Istana Suci Xuanyuan, dan pasti ada banyak hal yang tidak dia mengerti. Aku kebetulan menjadi pemandumu." "Tes." Yin Yaner di samping berkata dengan sedikit jijai, "Itu bukan yang kau katakan di luar tadi." "Aduh, bukankah aku tahu situasinya saat itu? Kakak muda Yi, jangan menertawakanku lagi. Seperti kata pepatah, pria sejati bisa membungkuk dan meregang, dan memperbaiki kesalahannya saat dia mengetahuinya. Aku hanya menebus kesalahan yang kubuat tadi," jawab Lan Yang. Yin Yaner merasa geli. "Baiklah, kamu benar-benar telah memperluas wawasanmu. Jika ada keuntungan di masa depan, tuan mudaku pasti akan mengandalkanmu." Mata Lan Yang berbinar. Itulah yang ingin didengarnya. Dia langsung berkata, "Adik Xiao, jika kau punya permintaan, katakan saja padaku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk melakukan apa yang aku bisa." Xiao Nunu berkata, "Memang ada sesuatu yang ingin aku ketahui. Tolong beritahu aku, adik Xiao. Bagaimana Istana Suci Xuanyuan berpartisipasi dalam operasi pembasmian iblis?" "Operasi pembasmian iblis?" Lan Yang jelas tercengang. Dia tidak menyangka Xiao Nunu akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Dia menatap Xiao Nunu dan berkata, "Adik Xiao, operasi pembasmian iblis sangat berbahaya. Secara umum, murid baru tidak akan berpartisipasi di dalamnya. Pendatang baru tidak dapat berpartisipasi. Bukannya mereka tidak dapat berpartisipasi, itu tidak disarankan. Namun, semua murid yang berpartisipasi dalam operasi pembasmian iblis harus lulus. Ujian, Medan Perang Iblis tingkat ke-11. Medan Perang Iblis tingkat ke-11. Xiao Nunu tampak bingung. Benar sekali. Medan Perang Iblis bukanlah medan perang sungguhan, melainkan medan perang virtual. Medan perang ini memiliki 11 tingkat, dan terdapat monster-monster kuat di setiap tingkatnya. Meskipun monster-monster itu virtual, efektivitas tempur mereka tidak boleh diremehkan. Bukanlah tugas yang mudah untuk melewati medan perang iblis tingkat 11. Lan Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia tidak tahu mengapa Xiao Nunu menanyakan hal ini, dia tetap dengan sabar menjelaskan masalahnya. Xiao Nunu bertanya lagi, "Apa kekuatan tempur terkuat dari monster-monster itu?" Melihat siapapun di bawah ini, Yin Yaner memandang. "Xiao Nunu, budidaya master muda saat ini hanya pada tahap awal dunia abadi yang sebenarnya." Ekspresi Nunu tidak banyak berubah, dan dia bertanya, "Kapan Magic Battlefield terbuka?" Yin Yaner mengerutkan kening dan bertanya, "Bukankah kau bilang kita tidak bisa pergi?" Lan Yang menjawab, "Aku tidak bilang kita tidak bisa pergi. Aku hanya mengatakan bahwa kemungkinan untuk melewati medan perang sihir tingkat ke-11 sangat rendah. Itu tidak berarti kau tidak bisa berpartisipasi. Faktanya, banyak murid Istana Suci Xuanyuan menggunakan medan perang sihir tingkat ke-11 sebagai tempat latihan. Setiap kali dibuka, itu akan menarik banyak orang untuk masuk dan bertarung serta berlatih." "Oh, jadi begitu." Yin Yaner langsung mengerti. "Saya juga pernah berlatih pertarungan sesungguhnya di medan perang iblis 11 lapisan sebelumnya. Prestasi terbaik saya adalah mencapai lantai 6. Lan Yang menepuk dadanya, tampak sedikit bangga. Yin Yaner tersenyum acuh tak acuh, "Kalau begitu, kamu hebat sekali." "Hehe, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, adik Xiao, apakah kamu akan pergi melihat-lihat bulan depan?" "Pergi." Xiao Nunu menjawab tanpa berpikir. "Baiklah, kalau begitu aku akan datang mencarimu. Ngomong-ngomong, apakah kamu punya tempat tinggal sekarang? Apakah kamu ingin aku mengatur tempat untukmu?" "Tidak perlu, bawa saja kami ke Puncak Xianyang." "Puncak Xianyang." Lan Yang sedikit mengernyit. Tempat itu tampaknya adalah wilayah para murid inti. Orang biasa tidak bisa pergi ke sana begitu saja. "Tidak apa-apa,
Tempat itu sekarang adalah tempat tinggal pribadiku. Setelah beberapa saat, puncak matahari terbenam. Melihat rumah mewah yang dibangun di sisi selatan puncak raksasa, wajah Lan yang dipenuhi rasa iri. Aduh, memang benar membandingkan diri sendiri dengan orang lain akan membuatmu marah. Aku sudah berada di Istana Suci Xuanyuan selama hampir 200 tahun, dan aku masih menjadi penjaga gerbang. Kau baru berada di sini kurang dari sehari, dan kau sudah memiliki gua yang begitu megah. Aku ingin Mahtei. Mata Lan yang begitu sedih. Yin Yaner menutup mulutnya dan tertawa. Kalau begitu, kau benar-benar tidak berguna. Kau telah menjaga gerbang selama 200 tahun. Aduh, tidak mungkin. Bakatku sudah ada di sini. Tahap awal alam abadi sejati sudah menjadi batasku. Sangat sulit untuk naik lebih jauh. Namun, aku bukan murid penjaga gerbang biasa, melainkan kapten penjaga patroli gunung, seorang pemimpin kecil sekte. Puci, kau pasti ingin membuatku tertawa terbahak-bahak. Kau bahkan bisa membanggakan dirimu sendiri. Yin Yaner tertawa lebih bahagia lagi. Lan yang mengangkat bahu. Meski dia tahu kata-katanya akan ketahuan, dia tidak berdaya. Meskipun dia dan Xiao Nunu sama-sama berada di tahap awal negeri dongeng sejati, dia hampir berada di tahap akhir, sedangkan Xiao Nunu baru di tahap akhir. Bagi Lan Yang, sangat sulit untuk berkembang lebih jauh setelah mencapai negeri dongeng sejati. Xiao Nunu baru saja memulai. Inilah mengapa Istana Suci Xuanyuan sangat menghargai Xiao Nunu. Potensi menentukan batas atas seseorang. Aturan bertahan hidup di negeri dongeng Kyushu sama kejamnya. Xiao Nunu tersenyum dan tidak berkata apa-apa, lalu berjalan menuju rumah besar di depan. Bas! Tepat saat kami mendekati puncak Xiyang, sebuah penghalang emas muncul di udara. Ada formasi pertahanan di sini, dan kau butuh kunci untuk membuka penghalang sebelum kau bisa masuk. Lan yang mengingatkan, Penatua Qinzi telah memberikannya kepadaku. Xiao Nunu mengeluarkan sebuah jimat yang sangat indah. Dia mengangkat tangannya dan jimat itu terbang keluar. Bas! Jimat itu bertabrakan dengan penghalang dan segera berubah menjadi lingkaran cahaya menyilaukan yang menyebar di antara langit dan bumi. Kemudian, penghalang emas di depan ketiga orang itu menghilang. Apakah kamu ingin masuk dan duduk? Xiao Nunu bertanya pada Lan yang dengan santai. Yang terakhir buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia masih memiliki akal sehat dan menjawab, aku tidak akan pergi. Aku harus berpatroli di luar sekte segera. Aku akan datang menemuimu pada hari pertama bulan depan, saudara muda Xiao. Baiklah, saudara senior Lan Yang, silakan lakukan sesukamu. Baiklah, selamat tinggal. Lan Yang segera pergi lebih dulu. Xiao Nunu dan Yin Yaner berjalan ke halaman depan. Istana Suci Xuanyuan. Puncak matahari terbenam. Selatan. Di sebuah rumah mewah. Xiao Nunu tengah duduk di loteng 3 lantai di halaman, mengamati kitab suci pedang Tai Sang di tangannya. Di depannya, ada meja rendah. Di atas meja tersedia buah-buah rohani yang dipetik pagi ini, sepoci teh hangat yang baru diseduh, dan pembakar dupa yang mengeluarkan asap tipis. Ini semua dipersiapkan oleh Yin Yaner. Harus dikatakan bahwa pelayan dari Immortal King Realm ini merawat Xiao Nunu dengan sangat baik. Hari ini adalah hari ketiga Xiao Nunu datang ke Istana Suci Xuanyuan. 3 hari ini cukup damai dan tidak ada yang mengganggunya. Aku telah menguasai sepenuhnya level pertama kitab suci pedang tertinggi dan hampir dapat berlatih level kedua. Kata Xiao Nunu dalam hati. Seketika, Xiao Nunu membuka halaman berikutnya dari kitab pedang Tai Sang di tangannya. Ketika isi buku panduan pedang itu perlahan mulai terlihat, Xiao Nunu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa ini? Xiao Nunu sedikit terkejut. Dia terus membolak-balik halamannya. Semakin jauh dia melihat ke belakang, semakin dalam kerutan dahinya. Apa yang terjadi? Metode penempaan Tai Sang Feng Hua. Xiao Nunu membacakan dengan suara yang dalam. Bukankah seharusnya jurus-jurus dari level kedua kitab pedang tertinggi? Mengapa jurus-jurus itu adalah metode penempaan Tai Sang Feng Hua? Bukankah aku sudah mendapatkan Tai Sang Feng Hua? Xiao Nunu merasa semakin bingung saat melihatnya. Buku panduan pedang yang seharusnya mencatat gerakan tingkat kedua ternyata berisi artikel tentang metode penempaan pedang. Bahan-bahan untuk membuat pedang ditulis dengan jelas, dan langkah-langkah pembuatan pedang pun tercatat lebih jelas lagi. Tetapi saya sudah memiliki Tai Sang Feng Hua,
mengapa saya perlu menempa pedang? Tepat ketika Xiao Nunu kebingungan, sutra pedang Taisang di tangannya tiba-tiba bersinar dengan cahaya misterius berwarna biru perak putih. Bas! Kemudian, dengan Xiao Nunu sebagai pusatnya, sebuah roda pedang terbuka di loteng. Saat gelombang udara menghilang, gumpalan cahaya dan bayangan berwarna tinta berkumpul di depan Xiao Nunu, lalu berubah menjadi sosok ilusi. Sosok itu berpakaian hitam dan mengenakan topeng di wajahnya. Bayangan pedang yang megah tergantung di belakangnya, menyebar ke kedua sisi bagaikan burung merak yang mengembangkan ekornya. "Siapa kamu?" Xiao Nunu sedikit waspada. Pihak lain menjawab, "Saya adalah roh pedang yang terikat pada sutra pedang Taisang." Suara pihak lain sangat datar, tanpa riak sedikit pun. Xiao Nunu bahkan lebih terkejut lagi, "Aku tidak tahu kalau ada roh pedang di buku panduan pedang ini." Roh pedang itu menjawab, "Keberadaanku hanya untuk membantumu menyelesaikan buku panduan pedang Taisang. Selain itu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Selama kamu menutup buku panduan pedang Taisang, aku akan menghilang." Oh! Xiao Nunu melirik buku panduan pedang di tangannya, lalu merasakan napas pihak lain. Fluktuasi kekuatan spiritual yang dipancarkan oleh pihak lain hampir tidak berarti. Roh pedang ini tidak dapat menyakiti manusia. Xiao Nunu tidak terburu-buru menutup kitab pedang Taisang. Ia menatap roh pedang dan berkata, "Bukankah ada yang salah dengan kitab pedang tingkat kedua?" Roh pedang itu menjawab, "Tidak ada. Tidak ada." Xiao Nunu bertanya lagi, "Tetapi tingkat kedua adalah bab tentang metode penempaan pedang." Benar, karena kekuatan tingkat kedua dari kitab pedang Taisang membutuhkan 2 Taisang Feng Hua untuk dikeluarkan. 2 Taisang Feng Hua. Pupil mata Xiao Nunu sedikit mengecil. Jawaban pihak lain di luar dugaannya. "Bagaimana dengan lantai 3? Tanya Xiao Nunu. "Kita membutuhkan 4 pedang Taisang Feng Hua." Jawab roh pedang. "Bagaimana dengan tingkat keempat? 8. Tingkat kelima, 16. Ke-6, 32. Mendengar ini, Xiao Nunu langsung kehilangan ketenangannya. Roh pedang itu menjelaskan, "Seiring dengan kemajuanmu ke setiap level sutra pedang tertinggi, jumlah Taisang Feng Hua yang dibutuhkan menjadi 2 kali lipat dari level sebelumnya. Oleh karena itu, jika kau ingin mendapatkan kekuatan pedang yang lebih kuat, kau harus menyempurnakan Taisang Feng Hua lainnya." Xiao Nunu merasa ingin mengumpat. Dia berkata tanpa daya, "Ini terlalu merepotkan." Roh pedang itu berkata, "Ketika kamu benar-benar menguasai kekuatan sutra pedang tertinggi, kamu tidak akan merasa kesulitan. Sutra pedang tertinggi lebih kuat dari yang lainnya. Saat itu, kamu akan mengerti apa artinya membunuh dewa saat kamu bertemu mereka, dan membunuh iblis saat kamu bertemu mereka. Suatu hari, jika kamu dapat mencapai level leluhur pedang, kamu dapat menjelajahi 9 provinsi keabadian." Hati Xiao Nunu tergerak, dan dia bertanya, "Berapa banyak level yang dimiliki buku panduan pedang ini?" 10 level. Wow! Bahkan Xiao Nunu menggelengkan kepalanya. 10 lantai, apa artinya? Tingkat ke-6 saja membutuhkan 32 pedang Taisang Feng Hua. Lapisan ke-7 memiliki 64 pedang. Adapun lantai 8 dan 9. Xiao Nunu merasa sakit kepala hanya dengan memikirkannya. Mengapa teknik bela diri yang saya latih begitu merepotkan? Belum lagi, seni bad dan dominasi pancer, hanya 2 fragmen pancer yang telah dipadatkan sejauh ini. Berapa tahun yang dibutuhkan untuk membuat Taisang Feng Hua dalam jumlah yang cukup? Apakah ada hal lain yang perlu kau ketahui? Tanya roh pedang. Xiao Nunu melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak untuk saat ini." "Baiklah, jika kamu tidak mengerti, kamu bisa membangunkanku." Setelah itu, roh pedang berubah menjadi seberkas cahaya dan menembus ke dalam buku panduan pedang di depan Xiao Nunu. Bas! Cahaya yang berkedip-kedip pada buku panduan pedang itu berangsur-angsur menghilang, dan nafas roh pedang itu meresap ke dalamnya. "Aduh, aku tidak menyangka bahwa setelah datang ke negeri dongeng 9 provinsi, aku masih harus terus menyempurnakan senjata." Xiao Nunu melirik isi buku panduan pedang, dan tawa kering muncul di sudut mulutnya. Tetapi coba pikirkan, 1 Taisang Feng Hua saja sudah tersohor di seantero dunia, jika puluhan bahkan ratusan Taisang Feng Hua menyerang bersama-sama, pemandangannya pasti sangat menakjubkan. Memikirkan hal ini, Xiao Nunu merasakan sedikit antisipasi dalam hatinya. Coba saja dulu.
Meskipun Xiao Nunu mengambil jurusan Pancer Bati Jue, dia tidak akan menyerah begitu saja pada Sutra Pedang Taisang. Sekarang, di sebuah gunung beberapa mil jauhnya dari puncak Siang, beberapa tokoh muda berkumpul bersama. Saudara Mayu, saya telah mengetahui bahwa pria bermarga Xiao tinggal di sini, kata salah satu dari mereka. Orang lain melanjutkan dengan berkata, Tetua Qinzi dan Tetua Liu Suang benar-benar keterlaluan. Mereka benar-benar memberikan perlakuan yang sangat tinggi kepada seseorang dari alam bawah. Saudara Mayu, Anda adalah pendatang baru terkuat kali ini, tetapi Anda hanya mendapatkan seni abadi kelas 2 dan pil abadi 5 awan. Itu sangat tidak adil. Itu benar, orang Xiao ini hanya berada di tahap awal alam abadi sejati, tetapi dia sudah mendapatkan perlakuan dari seorang murid inti. Saudara Mayu, Anda berada di tahap akhir alam abadi sejati, tetapi Anda tidak dapat dibandingkan dengan Xiao Nunu. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan para tetua sekte. Itu benar, menurut akal sehat, gua ini seharusnya menjadi milik Anda, saudara. Semua orang berbicara sekaligus, mengungkapkan ketidakpuasan mereka dengan marah. Tokoh utama berwajah dingin dan tatapan matanya penuh hawa dingin. Ayo, kita pergi dan melihat-lihat. Setelah beberapa saat, sekelompok orang yang dipimpin oleh Mayu datang ke halaman depan dengan angkuh. Mana orang-orang di sini? Keluar. Kalau kau tidak keluar, aku akan hancurkan tempat ini. Tak lama kemudian, sesosok badan kecil nan cantik keluar. Siapa yang kau cari? Tanya Yin Yaner. Siapa kau? Di mana Xiao? Suruh dia keluar. Salah satu dari mereka berkata dengan arogan. Yin Yaner tampak lemah dan ketakutan. Dia bertanya dengan takut-takut, aku adalah pelayan pribadi majikanku. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Hei, untuk apa? Orang lain berkata dengan bangga, ini adalah pendatang baru terkuat tahun ini, Saudara Mayu. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, tinggalkan gua ini. Jika tidak, hei, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Yin Yaner menjadi semakin takut. Aku menyarankanmu untuk tidak main-main. Mayu mensibir, memangnya kenapa jika kau main-main? Apakah orang bernama Xiao itu ada di sana? Biarkan dia keluar untuk menemuiku segera. Melihat ekspresi Yin Yaner yang pengecut dan ketakutan, semua orang menjadi lebih tidak takut. Yin Yaner segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuanku sedang beristirahat. Jika kau tidak pergi, aku akan menghajarmu. Saat berbicara, Yin Yaner mengepalkan tangannya dengan gugup. Semua orang tertawa. Hahaha, pukul kami. Kalau begitu, silakan saja melakukannya. Bisakah kau membunuh semut dengan tangan kecilmu? Hahaha. Menghadapi ejekan semua orang, Yin Yaner tampak seperti akan menangis karena diganggu. Mayu tampak sombong. Ia melambaikan tangannya dan berkata, jangan buang waktu bicara dengannya. Pergi dan bawa Xiao itu kepadaku. Baik, Saudara Mayu. Ayo pergi. Seketika, semua orang langsung berlari ke arah Yin Yaner. Situasinya tampak seperti seekor domba kecil yang menghadapi sekawanan serigala. Yin Yaner pun pingsan dan berteriak, kamu, jangan ke sini, aku benar-benar akan memukul orang. Tak seorang pun yang memedulikannya, dan ejekan di wajah mereka pun semakin menjadi-jadi. Lanjutkan dan bertarung. Tunggu sampai kita menemukan orang bernama Xiao itu, baru aku akan berurusan denganmu. Kelinci putih kecil yang lucu, kurasa kau harus menjadi pembantu kakak senior kita, Mayu. Hahaha, Yin Yaner memejamkan mata dan menangis di tempat. Kemudian dia meninju tanah dengan tinjunya yang merah muda, kau benar-benar keterlaluan. Jangan ganggu tuan mudaku. Terdengar suara, ledakan, yang keras dan gunung serta sungai berguncang. Angin dan awan berubah warna. Orang-orang di depan merasakan kaki mereka tenggelam, dan saat sebagian besar halaman tenggelam, retakan besar menyebar ke kaki semua orang. Bang! Potongan kerikil yang tak terhitung jumlahnya terlepas dari gravitasi dan terbang ke langit. Kecuali Mayu, semua yang lain terlempar keluar, jatuh dengan keras ke tanah, dan muenteh darah. Wajah Mayu tiba-tiba menjadi pucat. Dia tampak berdiri di depan badai gelap dan langsung merasakan hembusan napas kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Takut. Ketakutan akan kematian yang merasuki jiwa. Gemetaran. Tak mampu menahan gemetarnya sekujur badan. Kau,
Bibir Mayu bergerak sedikit. Rasa tertekan yang amat sangat membuatnya tidak dapat berbicara. Pada saat ini, Yin Yaner tampak seperti orang yang berbeda. Dia tidak lagi tampak takut sama sekali. Beberapa saat yang lalu dia malu-malu dan lemah. Pada saat ini, dia dingin dan galak. Tatapan matanya dingin dan nada suaranya bahkan lebih dingin. Bukankah sudah kubilang jangan main-main? Wus! Awan debu yang sangat besar menyapu ke segala arah, meredupkan langit dan bumi. Mayu merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es. Dia menatap Yin Yaner dengan wajah pucat dan berkata dengan gemetar, "Alam Raja Abadi." Setelah mendengar ini, yang lain merasa otak mereka menjadi kosong. Semua orang merasa seolah-olah mereka disambar petir dan badan mereka menjadi kaku. Seorang pelayan di kerajaan Raja Abadi. Ini sungguh keterlaluan. Alam Raja Abadi. Dalam sekejap mata, Yin Yaner membawa kontras yang besar bagi Mayu dan kelompoknya. Baru saja, semua orang mengira Yin Yaner adalah seekor kelinci putih kecil yang bisa diganggu sesuka hati, dan bahkan tipe yang akan menangis jika dimarahi beberapa kali lagi. Namun siapa sangka bahwa di detik berikutnya, pihak lain akan menjadi begitu dingin dan kuat. Sekarang giliran Mayu yang menangis. Aura kuat alam Raja Abadi menekan semua orang dan membuat mereka tidak bisa bergerak. Semua penggemar Mayu ketakutan. Ini sungguh fantastis. Seseorang yang kuat di alam Raja Abadi benar-benar melayani sebagai pembantu bagi seseorang yang berada di tahap awal alam abadi sejati. Siapa sih yang bisa tahan dengan ini? Tetesan keringat dingin menetes di dahi Mayu, dan dia menatap Yin Yaner dengan ngeri. "Ya, kita bisa membicarakannya. Aku hanya berbicara baik-baik padamu." Yin Yaner mengangkat alisnya sedikit, dengan lengkungan jenaka di sudut mulutnya, "Sekarang nasibmu tidak ada di tanganku." Kemudian, Yin Yaner mengalihkan pandangannya yang indah dan berkata ke belakang, "Tuan muda, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini?" Mayu dan yang lainnya merasa gugup. Saya melihat Xiao Nunu berdiri di atap di belakang Yin Yaner di beberapa titik. Pihak lain menatap ke bawah ke semua orang di lapangan. Meskipun matanya tenang, matanya penuh dengan tekanan. Apakah ini Xiao Nunu? Mayu dan yang lainnya diam-diam terkejut. Pihak lain tidak terlihat seperti tahap awal alam abadi sejati biasa. "Xiao, adik Xiao, ini semua salah paham." Mayu segera mengubah ekspresinya. Xiao Nunu berkata dengan tenang, "Puncak Siang adalah tempat pribadiku untuk berkultivasi. Tetua Qinzi mengatakan kepadaku bahwa jika orang luar masuk, aku dapat menghadapinya sesuka hati." Mayu dan yang lainnya, yang sudah ketakutan, berkeringat deras. Dengan kata lain, bahkan jika Xiao Nunu membunuh semua orang ini, Istana Suci Suanyuan tidak akan menganggapnya bertanggung jawab. Yin Yaner tersenyum jenaka dan berkata, "Kalau begitu bunuh mereka semua." Mayu dan yang lainnya sangat ketakutan hingga pupil mereka membesar dan mereka memohon belas kasihan satu persatu. "Tidak, tidak, jangan lakukan ini, adik muda Xiao. Kami tahu kami salah. Tolong jangan menyimpan dendam dan maafkan kami." Seorang pria tergeletak di tanah berbicara dan memuentehkan darah. Orang lain juga meringkuk di tanah dengan ekspresi memohon di wajahnya, "Ini semua salah kami karena telah buta dan mengganggu Anda. Mohon maafkan kami kali ini." Kesombongan beberapa orang tadi telah lenyap sepenuhnya. Xiao Nunu berkata dengan acuh tak acuh, "Aku baru tinggal di halaman baru ini selama 3 hari dan kau sudah menghancurkannya seperti ini. Apa kau ingin aku membantu memperbaikinya?" Semua orang terdiam. Halaman ini baru saja dihancurkan oleh pukulan Yin Yaner. Bagaimana mereka bisa menghancurkannya? Tetapi pada saat ini, hanya sedikit orang yang berani marah tetapi tidak bersuara. "Adik Xiao, kami bersedia mengganti kerugianmu," kata seseorang. "Baiklah, karena kalian begitu tulus, aku akan memberikan kalian masing-masing 10 miliar batu abadi. Bayar dan pergilah," jawab Xiao Nunu. "Apa? 10 miliar?" Seketika, mata semua orang hampir terbelalak. Tidak semuanya 1 miliar, tetapi 1 miliar per orang. Kita bahkan tidak bisa mengumpulkan 10 miliar bersama-sama. "Adik Xiao, sebaiknya kau bunuh saja kami." "Benar, bahkan jika kau membunuh kami, kau tetap tidak akan punya 10 miliar. Beberapa orang menyerah begitu saja, seolah-olah mereka siap membunuh atau mencincang mereka, dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Tentu saja, orang-orang ini tidak takut Mahtei,
tetapi mereka bertaruh bahwa Xiao Nunu tidak akan membunuh mereka. Bagaimanapun, dia adalah pendatang baru yang baru saja tiba selama 3 hari dan telah membunuh begitu banyak orang. Bahkan jika sekte tidak akan menyelidiki masalah ini sesuai dengan aturan, itu pasti tidak akan baik jika diketahui publik. Xiao Nunu berkata dengan tenang, lagi pula, kita berasal dari sekolah yang sama. Setidaknya aku akan mendapatkan sedikit keuntungan. Mayu dan yang lainnya merasa senang. Tampaknya taruhannya benar. Tetapi kata-kata Xiao Nunu selanjutnya langsung membuat kulit kepala semua orang geli. Hancurkan semua kultivasi mereka dan beri mereka pelajaran. Kata Xiao Nunu kepada Yi Nianer. Tidak masalah. Yi Nianer tidak ragu-ragu dan melangkah maju. Semua orang terkejut. Menghancurkan budidaya mereka lebih kejam daripada membunuh mereka. Membunuhnya akan mengakhiri semua masalah, tetapi begitu dia menjadi cacat, hidupnya akan sangat menyedihkan di negeri dongeng 9 provinsi di mana aturan bertahan hidup sangatlah kejam. Yi Nianer menghampiri seseorang sambil tersenyum dan berkata, sabarlah, aku akan menghancurkan jiwa abadi-mu dengan lembut. Tidak peduli seberapa menyakitkannya, kau harus menanggungnya. Jika kau menakuti tuanku lagi, dia mungkin akan berubah pikiran. Setelah mengatakan itu, Yi Nianer mengangkat tangan gioknya dengan ringan dan mengumpulkan kekuatan telapak tangannya. Senyum Yi Nianer yang manis dan mengharukan kini tampak seperti dewa kemah Teihan yang menyeramkan. Tunggu sebentar. Lelaki itu menahan rasa sakit yang amat sangat dan bangkit dari tanah, lalu berlutut dengan badan membungkuk. Xiao, adik Xiao, ini semua barang-barangku. Aku akan memberikan semuanya kepadamu terlebih dahulu, dan aku akan memberikan sisanya bulan depan. Pihak lain dengan gemetar mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya. Yang lain mengikuti dan mengambil semua barang-barang mereka. Adik Xiao Nunu, tolong lepaskan kami. Kami tahu kami salah, dan kami tidak akan berani memprovokasimu lagi. Yi Nianer mengangkat alisnya sedikit, dan dia menunggu Xiao Nunu berbicara. Xiao Nunu memandang Mayu yang berdiri di tengah kerumunan. Mentalitas Mayu sudah runtuh, dan pada saat ini, dia harus menundukkan kepalanya. Dia lalu mengeluarkan tas penyimpanan. Aku punya 1 miliar batu peri, aku akan memberikannya padamu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Yi Nianer berjalan mendekat dan menyambar tas penyimpanan Mayu. Kau dalangnya, jadi kau harus dihukum lebih berat. Mayu tersambar petir, matanya membelalak, kembalikan padaku. Di dalam tas penyimpanannya, selain lebih dari 1 miliar batu peri, ada juga banyak jimat dan senjata ajaib, dan seni peri, dan pil abadi 5 awan, yang dianugerahkan kepadanya oleh Istana Suci Suanyuan juga ada di dalamnya. Yi Nianer berkata dengan nada meremehkan, jangan berteriak di sini. Kamu adalah bos mereka, jadi kamu harus menghukum mereka lebih keras. Kalau tidak, mereka tidak pantas mendapatkan statusmu. Mayuren sangat marah sehingga dia melangkah maju dan berteriak, kalau begitu, kembalikan barang-barang yang diberikan Istana Suanyuan kepadaku. Setelah berkata demikian, dia cepat-cepat melangkah maju, berusaha merebut kembali tas penyimpanan itu dari Yi Nianer. Tetapi bagaimana mungkin dia, seorang alam abadi sejati, mengambil sesuatu dari orang kuat di alam Raja Abadi? Ada banyak hal yang harus dilakukan. Yi Nianer mengayunkan tangannya ke belakang dan mengeluarkan angin telapak tangan. Dengan suara, bang, Mayu terlempar. Serangan telapak tangan ini benar-benar menjatuhkan Mayu dari puncak Sieyang. Melihat Mayu terbang beberapa mil jauhnya, orang-orang lainnya tidak berani bernapas. Sungguh kejam. Ayo, semuanya serahkan tas penyimpanan kalian. Mereka yang punya kurang dari 1 miliar, semuanya perlu menulis surat utang. Kalau kalian tidak bisa membayarnya bulan depan, aku akan mulai mengenakan bunga. Bunga hariannya adalah 1 juta batu abadi. Kalau kalian masih tidak bisa membayarnya bulan depan, bunga hariannya akan naik menjadi 2 juta, dan seterusnya. Untuk bisnis kecilku, aku harap kalian akan jujur dan membayar kembali apa yang kalian pinjam. Tidak akan sulit untuk meminjam lagi. Apakah kalian mengerti? Setelah mendengar ini, beberapa orang menggertakkan gigi mereka. Ternyata tidak ada yang paling kejam, yang ada hanya lebih kejam. Masih menjalankan bisnis kecil. Kedengarannya pihak lain telah menjadi korban. Dengan bunga mulai dari 1 juta sehari, bahkan pengusaha paling tidak bermoral di negeri dongeng 9 provinsi akan menangis setelah mendengarnya.
Namun, di bawah kekuatan pencegah Yin Yaner, semua orang tidak berani menentang. Seketika semua orang menyerahkan tas penyimpanan mereka dan menandatangani surat utang secara langsung. Setelah melakukan semua ini, Yin Yaner membiarkan semua orang pergi. Semua orang merasa seolah-olah mereka telah diampuni, dan berlari lebih cepat dari guguk. Pergi, pergi. Wanita ini terlalu kejam. Kita seharusnya tidak datang ke tempat ini. Di mana kakak senior Mayu? Dia terbaring di lembah di depan. Setelah membiarkan semua orang pergi, Yin Yaner mengedipkan mata ke arah Xiao Nunu. Tuan, sudah selesai. Xiao Nunu juga turun dari atap. Melihat tumpukan tas penyimpanan dan surat utang di tangan Yin Yaner, Xiao Nunu sedikit geli. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda lebih kejam dari saya. Siapa yang menyuruh mereka begitu buta sehingga mereka datang untuk mencari masalah dengan Anda, Tuan Muda? Jika kita tidak baru saja tiba di Istana Suci Suanyuan dan takut orang-orang bergosip tentang Anda, Tuan Muda, saya akan langsung mematahkan tangan dan kaki mereka. Setelah mengatakan itu, Yin Yaner menimbang tas penyimpanan di tangannya dan berkata, panen hari ini tidak buruk, diperkirakan 3 hingga 4 miliar batu peri. Kemudian, Yin Yaner menyerahkan semua tas penyimpanan kepada Xiao Nunu. Xiao Nunu tidak berniat mengambilnya. Dia berkata, ambillah ini. Ada juga 5 miliar batu peri di sini. Xiao Nunu mengeluarkan tas penyimpanan lainnya. Yin Yaner kebingungan, ada apa? Xiao Nunu berkata, bantu aku menemukan bahan-bahan pemurnian ini. Xiao Nunu segera menyerahkan sebuah daftar beserta tas penyimpanan kepada Yin Yaner. Daftar tersebut berisi bahan-bahan yang digunakan untuk membuat Tai Sang Feng Hua. Daftar ini panjang, dengan sedikitnya ratusan jenis, dan setiap bahannya mahal. Yin Yaner tidak bertanya lagi. Baiklah, serahkan padaku. Kemudian, Yin Yaner mengambil daftar itu dari tangan Xiao Nunu, dan meletakkan tas penyimpanan di tangannya ke dalam pelukaan Xiao Nunu. Kalau begitu aku pergi dulu. Tuan Muda, tunggu saja aku di rumah dan jangan berkeliaran sendirian. Badanmu masih lemah dan butuh perlindunganku. Setelah berkata demikian, Yin Yaner berbalik dan berjalan keluar pintu. Xiao Nunu sedikit terdiam, lalu bertanya lagi, kau tidak menginginkan batu abadi itu lagi? Yin Yaner melambaikan tangannya ke belakang dan berkata, itu hanya sedikit uang, aku tidak menginginkannya. Xiao Nunu terdiam, apakah ini hanya sejumlah kecil uang? Sejak saya datang ke Jiushu Fairyland, saya sangat sibuk sampai sekarang, dan saya telah mengumpulkan lebih dari 20 miliar batu peri. Tetapi wanita ini sebenarnya tidak menunjukkan rasa hormat terhadap miliaran batu abadi. Tampaknya mantan Kaisar Abadi Terlarang memiliki kekayaan yang besar, kata Xiao Nunu dengan santai. Kemudian, Xiao Nunu menyimpan tas penyimpanan di tangannya dan menyimpan salah satunya sendiri. Tas penyimpanan ini milik Mayu. Kesadarannya menyapu ke dalamnya dan menemukan lebih dari 1 miliar batu abadi, beberapa jimat, senjata ajaib, dan benda-benda lainnya di dalam tas penyimpanan. Setelah menyelidiki beberapa hal, Xiao Nunu mengeluarkan 2 benda. Suatu teknik seni bela diri. Sebuah pil. Sebagai pendatang baru teratas tahun ini, Istana Suci Suanyuan menghadiahkan Mayu dengan seni bela diri abadi kelas 2 dan pil abadi 5 awan. Xiao Nunu juga memiliki salah satu pil abadi 5 awan. Kualitas teknik bela diri, ramuan, dan senjata semuanya sama. Nilai terendah 1, nilai tertinggi 9. Xiao Nunu membuka teknik sihir tingkat 2. 3 kata pertama yang menarik perhatian Anda adalah, kekuatan yang mengguncang bumi. Itu sebenarnya adalah keterampilan internal. Mata Xiao Nunu berbinar. Sebelum membukanya, Xiao Nunu tidak memiliki banyak ekspektasi dalam hatinya, dia hanya ingin melihat seperti apa seni bela diri itu. Energi di seluruh badan terkumpul di satu tempat, dan kekuatan yang mendominasi dapat membuka langit. Xiao Nunu melafalkan konten di atas dengan lembut. Kekuatan mengguncang langit, ini agak mirip dengan serangan peledakan langit yang disengaja, yang telah dia latih, tetapi perbedaan level antara keduanya terlalu besar. Ledakan langit yang disengaja, hanya dapat menjadi versi sederhana dari guncangan langit. Yang pertama hanya bisa mengeluarkan kekuatan pukulan. Yang terakhir dapat melepaskan kekuatan membunuh yang dahsyat dengan menggunakan beberapa bagian badan, seperti telapak tangan, kaki, siku, bahu, dan lutut. Terima kasih atas hadiahnya, kakak senior.
Xiao Nunu sedikit mengangkat sudut mulutnya. Zhen Tianjin, ini sangat cocok untuknya. Sekelompok orang yang dipimpin oleh Ma Yu datang untuk membuat masalah, tetapi secara tidak sengaja membawa sedikit kehangatan bagi Xiao Nunu. Selain itu, Xiao Nunu juga mendapat pil keabadian 5 awan ekstra, yang sungguh menghangatkan hati. Beberapa saat kemudian, Xiao Nunu tiba di gunung belakang puncak Xiyang. Di balik gunung itu terdapat hutan yang luas. Xiao Nunu berjalan ke tengah hutan yang terbuka. Setelah memasang susunan penghalang di sekelilingnya, Xiao Nunu duduk bersila. Lalu Xiao Nunu mengeluarkan 2 pil. Kedua pil tersebut adalah pil abadi 5 awan, dan keduanya telah mencapai kualitas pil abadi kelas 2. Aku penasaran apa efek dari kedua pil ini. Sedikit harapan muncul di mata Xiao Nunu. Kemudian, dia mengambil salah satu pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Puncak matahari terbenam. Kembali ke gunung. Beberapa hari berlalu dengan cepat, dan Xiao Nunu belum pergi sama sekali. Pada saat ini, Xiao Nunu seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi, duduk di ruang terbuka di tengah hutan, tidak bergerak. Bas! Tiba-tiba, api keemasan menyala di luar badan Xiao Nunu. Api itu mengalir bagai sayap cahaya yang cemerlang. Api emas itu kemudian terbagi menjadi 3 bagian dan dengan cepat menyatu. Saat ruang mulai bergetar secara berirama, 3 api emas berubah menjadi 3 bagian pancer yang tidak beraturan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Bas, bas, bas. Ketiga pecahan pancer memiliki bentuk yang tidak beraturan kecuali ketebalannya yang sama. Sudut tepinya juga berbeda. Segera setelah itu, Xiao Nunu membuka matanya, cahaya keemasan bersinar di matanya. Kemudian, dengan sebuah pikiran, 2 pecahan pancer muncul begitu saja. Bas, bas, 5 pecahan pancer, 2 lama dan 3 baru. Tentu saja, dari luar, tidak ada perbedaan antara yang baru dan yang lama. Pola kuno pada batu itu sangat misterius, dan kilau metalik yang dipancarkannya juga sangat mempesona. 5 keping pecahan pancer setara dengan 5 artefak abadi. Melihat pecahan emas berisi kekuatan dahsyat itu, Xiao Nunu tidak bisa menahan senyum. Rasanya sangat senang karena kekuatanku meningkat. Sumber daya di alam abadi Jiushu memang jauh lebih baik daripada yang ada di jalan abadi. 2. Pil keabadian 5 awan, tidak hanya membuatku bisa memadatkan 3 pecahan pancer lagi, tetapi juga membuatku bisa menerobos ke tahap akhir alam abadi sejati. Ini benar-benar mengejutkanku. Pada saat ini, Xiao Nunu telah berkembang dari tahap awal alam abadi sejati ke tahap akhir. Fluktuasi energi spiritual dalam badannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, suara Dewa Pedang Ekor 9 datang dari pagoda emas pancer. Kelihatannya 2 pil keabadian 5 awan, cukup efektif, memungkinkanmu untuk melompati 2 alam kecil sekaligus. Ditambah dengan 5 pecahan pancer ini, kekuatan tempurmu semakin meningkat. Baiklah, aku harus berterima kasih kepada kakak senior, Raja Pendatang baru itu. Xiao Nunu tersenyum penuh pengertian. Jika dia hanya memiliki 1 pil abadi 5 awan, Xiao Nunu hanya bisa mencapai tahap tengah alam abadi sejati, paling banter, dan bahkan hanya bisa memadatkan 1 atau 2 fragmen pancer. Berkat pemberian Ma Yu yang murah hati, Xiao Nunu dapat memperoleh jalan keluar. Dia melihat sekelilingnya dan mendapati bahwa penghalang pertahanan yang didirikan beberapa hari lalu masih utuh, yang menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah ke sana selama periode ini. Tidak ada kehadiran lain yang terasa dalam jangkauan puncak Xiyang. Mungkin Yin Yaner telah pergi mencari bahan pemurnian untuk Xiao Nunu dan belum kembali. Xiao Nunu tidak berniat keluar jalan-jalan. Satu-satunya tujuan datang ke Istana Suci Suanyuan adalah untuk pergi ke Jurang Iblis Bulu Ular. Tidak banyak lagi yang perlu dipikirkan. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah fokus pada peningkatan kekuatan tempur. Senior Sword Immortal, apakah kamu bisa membantuku memurnikan Mutiara Iblis Raciun Ilahi saat kamu punya waktu? Tanya Xiao Nunu. Dia masih cukup khawatir dengan harta karun yang didapatnya dari Giant Centipede Ridge. Mutiara Setan Raciun Ilahi merupakan harta karun yang disempurnakan oleh kelabang ilahi berkaki 1000, dan secara kebetulan yang aneh, harta karun itu jatuh ke tangan Xiao Nunu. Saat Xiao Nunu menemukannya di sarang bawah tanah Giant Centipede Ridge, Mutiara Setan Raciun Ilahi sudah 90% selesai. Pada saat itu,
Dewa Pedang ekor 9 berkata bahwa dia bisa membantu Xiao Nunu menyelesaikan 10% sisanya. Dewa Pedang ekor 9 menjawab, keluarkan. Xiao Nunu sangat gembira. Begitu dia memikirkannya, dia memanggil bola api berwarna hijau tua. Nyala api itu tergantung di telapak tangan Xiao Nunu, menyala kuat namun sedingin es, dan memancarkan kekuatan racun yang aneh. Sebuah manik seukuran kepalan tangan dibungkus di dalam api hijau tua. Manik-maniknya halus dan bundar, dengan ukiran-ukiran misterius yang berkelap-kelip di atasnya. Demi memurnikan mutiara setan racun ilahi, ini, kelabang ilahi berkaki 1000 telah mengerahkan segala upaya yang tak ada habisnya dan bahkan menyembunyikan batu peri senilai hampir 20 miliar di sarang bawah tanahnya. Dan Xiao Nunu lah yang mendapatkan batu abadi. Sebelum ini, mustahil untuk memperkirakan berapa banyak batu abadi yang telah dikonsumsi oleh kelabang berkaki 1000. Menurut Dewa Pedang berekor 9, mutiara iblis racun ilahi, ini membutuhkan waktu setidaknya ratusan tahun untuk disempurnakan. Jika kelabang ilahi berkaki 1000 telah menyelesaikannya lebih awal, mungkin tidak akan ada seorang pun yang hidup di bukit kelabang raksasa hari itu. Sayangnya, kelabang ilahi berkaki 1000 mati sebelum sempat menyelesaikan setengah dari tugasnya, dan pada akhirnya, Xiao Nunu tidak mendapatkan apapun secara cuma-cuma. Keluarkan badan lipan ilahi berkaki 1000. Kata Dewa Pedang berekor 9. Baiklah. Xiao Nunu segera memanggil Lian Tianding tanpa ragu-ragu. Bas! Kuali Lian Tian segera terbang tinggi ke langit, dengan mulutnya menghadap ke bawah, memancarkan cahaya ungu muda. Saat kuali Lian Tian tumbuh sebesar gunung, seekor monster besar jatuh darinya. Bang! Badan lipan ilahi berkaki 1000 jatuh dengan keras ke tanah, menyebabkan seluruh puncak Si yang berguncang. Ketika Xiao Nunu meninggalkan Giant Centipede Ridge, Dewa Pedang berekor 9 mengingatkannya untuk membawa mahiyat kelabang ilahi berkaki 1000 bersamanya, dengan mengatakan bahwa mahiyat itu dapat digunakan sebagai bahan untuk memurnikan mutiara setan racun ilahi. Meskipun kelabang sudah mati, badannya masih cukup berdampak secara visual. Lalu apa? Tanya Xiao Nunu. Dewa Pedang berekor 9 berkata, kalau begitu, dengan mahiyat kelabang ilahi berkaki 1000 sebagai pusatnya, gunakan batu abadi untuk menyusun formasi pengorbanan. Formasi ini harus disusun seluruhnya dengan batu abadi kelas atas. Dimengerti. Xiao Nunu pun segera mengikuti instruksi Dewa Pedang berekor 9 dan menyusun formasi pengorbanan di gunung belakang puncak Sieyang. Sejumlah besar batu abadi berkualitas tinggi mengalir keluar, dan gunung di belakang puncak Sieyang berkelap-kelip dengan cahaya spiritual, seolah-olah ditutupi lapisan bintang. Ketika Xiao Nunu selesai menyiapkan formasi, hari sudah malam keesokan harinya. Total lebih dari 70 juta batu abadi kelas atas dibuang. Satu batu abadi bermutu tinggi setara dengan 100 batu abadi biasa. Dengan kata lain, Xiao Nunu menghabiskan 7 miliar batu abadi dalam satu tarikan napas. Bahkan Xiao Nunu pun tidak dapat menahan rasa sakit di dagingnya. 7 miliar batu abadi. Rasanya seperti pertumpahan darah besar-besaran. Meskipun batu-batu peri ini diambil, itu adalah uang sungguhan. Xiao Nunu tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dewa Pedang berekor 9 tersenyum dan berkata, jangan ragu. Begitu, mutiara iblis racun ilahi, disempurnakan, kau akan tahu betapa berharganya itu. Baiklah, kalau begitu aku serahkan padamu. Mata Xiao Nunu menunjukkan sedikit antisipasi. Saat kata-kata itu diucapkan, gelombang kekuatan spiritual muncul dari pagoda emas pancer di badan Xiao Nunu. Bas! Sesaat kemudian, seberkas cahaya melesat keluar dan mendarat di suatu tempat di formasi batu peri. Detik berikutnya, cahaya itu menyebar bagai api dan langsung membakar seluruh formasi batu peri. Cahaya yang menyilaukan itu bagaikan langit yang penuh bintang. Cahaya dari batu peri membuat seluruh puncak Sieyang seterang siang hari. Formasi itu sedang beroperasi, dan ribuan sinar cahaya berubah menjadi rune yang kompleks. Rune-rune itu berkumpul menuju badan kelabang berkaki 1000, dan dalam waktu kurang dari sesaat, rune-rune itu menutupi seluruh badan. Bas! Tiba-tiba, rune berubah menjadi api, dan kelabang ilahi berkaki 1000 benar-benar terbakar. Untaian cahaya hijau gelap yang tak terhitung jumlahnya meledak keluar dari badan kelabang ilahi berkaki 1000. Xiao Nunu menatap pemandangan di depannya dengan serius. Pada saat yang sama,
Mutiara iblis raciun ilahi yang melayang di depannya terbang maju dengan suara whoosh. Mutiara iblis raciun ilahi tergantung di atas lipan ilahi berkaki 1000. Di luar mutiara, arus udara berputar-putar, dan untaian cahaya hijau gelap yang tak terhitung jumlahnya datang seperti angin puyuh. Tunggu saja, kata Dewa Pedang ekor 9. Ya, Xiao Nunu tidak bertanya berapa lama dia harus menunggu. Dia duduk dan menunggu dengan sabar. Istana Suci Suanyuan. Di aula dengan dekorasi sederhana. Apakah Xiao Nunu berperilaku baik akhir-akhir ini? Tetua Qinzi dan Liu Suang berdiri di puncak aula. Di depan mereka berdua ada seorang murid muda. Murid muda itu menjawab, melapor kepada kedua tetua, adik junior baru Xiao Nunu telah berlatih di puncak Xiyang akhir-akhir ini dan tidak pernah pergi. Mendengar ini, Qinzi tersenyum lebar. Dia menatap Liu Suang dan berkata, lihat. Dia masih sangat jujur. Liu Suang memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Dia berkata dengan dingin, tetapi beberapa hari yang lalu, Mayu dan beberapa pendatang baru lainnya datang kepada saya untuk mengeluh, mengatakan bahwa Xiao Nunu merampok barang-barang mereka dan memaksa mereka untuk menandatangani surat utang. Masing-masing dari mereka berutang 1 miliar batu peri dan bunga tinggi. Oh, ada masalah ini. Senyum di wajah Qinzi sedikit memudar. Dia lalu menatap murid muda itu. Yang terakhir menjawab, memang benar, tetapi sejauh yang saya ketahui, Mayu dan kelompoknya yang masuk tanpa izin ke puncak Xiyang dan mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah, lalu mereka menemui jalan buntu. Qinzi tertawa lagi, haha, menarik. Dia kemudian berkata kepada Liu Suang, ini seharusnya menjadi dendam pribadi di antara mereka, jadi kita tidak perlu ikut campur. Liu Suang tidak mengatakan apapun. Sejak Xiao Nunu mulai, dia menjadi lebih berhati-hati. Menurutnya, tujuan Xiao Nunu bergabung dengan Istana Suci Suanyuan jelas tidak sederhana. Jadi beberapa hari ini, dia meminta murid-muridnya untuk memperhatikan situasi di puncak Xiyang. Apa yang sedang dilakukan Xiao Nunu sekarang? Tanya Qinzi. Kemudian murid itu menjawab, dia masih berlatih di puncak Xiyang. Lihat, sungguh pemuda yang pekerja keras. Kekuatan spiritual di puncak Xiyang telah berfluktuasi sangat besar dalam beberapa hari terakhir, tetapi karena sebuah penghalang telah didirikan di puncak Xiyang, aku tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Lihat, betapa berhati-hatinya dia. Qinzi mengikutinya dengan pujian saat pihak lain berkata. Liu Suang di sebelahnya terdiam. Qinzi berkata, mungkinkah dia hanya menyukai Istana Suci Suanyuan kita? Kita seharusnya tidak bersikap terlalu picik. Jika dia tahu bahwa kita waspada padanya, betapa kecewanya dia. Liu Suang bahkan lebih terdiam. Dia berkata kepada murid muda itu, sudah cukup, kau tidak perlu terus menatap puncak Xiyang, pergi saja. Siap. Murid muda itu segera meninggalkan aula. Kemudian, Liu Suang melanjutkan, hanya karena tidak ada masalah dalam jangka pendek, bukan berarti tidak akan ada masalah di kemudian hari. Bagaimanapun, kamu harus lebih berhati-hati. Qinzi berkata, jangan khawatir. Ketika aku punya waktu, aku akan pergi ke puncak Xiyang untuk melihatnya sendiri. Liu Suang mengangguk, lalu berjalan pergi. Puncak matahari terbenam. Kembali ke gunung. Meskipun Xiao Nunu telah memasang penghalang terlarang di sekelilingnya, energi spiritual tetap saja bocor keluar. Begitu batu abadi yang bernilai 7 miliar itu digerakkan, seolah-olah badai kekuatan spiritual telah bertiup di gunung belakang. Kekuatan spiritual yang besar, bersama dengan mahiyat lipan ilahi berkaki 1000, diubah menjadi energi yang dibutuhkan untuk mutiara setan raciun ilahi. Bas, bas, bas. Gelombang energi berfluktuasi antara langit dan bumi. Mutiara iblis raciun ilahi melayang di udara, menyerap kekuatan spiritual dengan sembarangan. Xiao Nunu duduk di tepi formasi batu peri, memegang buku seni bela diri di tangannya dan membacanya. Seni bela diri ini tidak lain adalah seni bela diri abadi kelas 2, Zhen Tianjin, yang direbut dari Mayu. Pada saat ini, Dewa Pedang berekor 9 tiba-tiba berkata, hampir selesai. Oh, mata Xiao Nunu berbinar, dia segera meletakkan kekuatan kejiut langit dan berdiri. Terdengar suara gemuruh di langit di atas langit ke-9, dan api dunia bawah berwarna hijau tua mengelilingi langit dan bumi seperti pusaran air.
Pada saat ini, seluruh kekuatan susunan batu abadi diintegrasikan ke dalam badan kelabang ilahi berkaki 1000, dan kelabang ilahi berkaki 1000 berubah menjadi nyala api hijau yang melesat langsung ke langit. Swoosh! Kelabang ilahi berkaki 1000 tampaknya telah bangkit kembali. Ia seperti naga sepanjang 1000 kaki, melayang di atas mutiara iblis raciun ilahi. Mutiara setan raciun ilahi bersinar terang, melepaskan cahaya hijau yang aneh. Bersama, kata Dewa Pedang ekor 9 dengan suara berat. Swoosh! Detik berikutnya, kelabang berkaki 1000 itu melesat turun seperti naga api hijau dan menyerbu ke pusaran kekuatan spiritual di bawah. Didorong oleh pusaran energi spiritual, Mahiyat Lipan Ilahi berkaki 1000 dengan cepat menyatu dengan mutiara setan raciun ilahinya. Kedua kekuatan itu dipadatkan bersama-sama dengan cepat. Gunung-gunung dan sungai-sungai berguncang, langit dan bumi berubah warna, dan penghalang terlarang yang didirikan oleh Xiao Nunu menunjukkan tanda-tanda hancur dan terkoyak. Xiao Nunu menatap pemandangan di depannya dengan serius. Mahiyat Lipan Ilahi berkaki 1000 tampaknya telah berubah menjadi ular piton api hijau, yang berkeliaran di sekitar mutiara setan raciun ilahi, memancarkan kekuatan yang mengerikan. Dengan suara ledakan yang keras, mutiara iblis raciun ilahi meledak dengan kekuatan yang besar, dan kekuatan raciun hijau tua menyebar seperti gelombang kejut. Rumput dan tumbuhan di seluruh gunung belakang layu menjadi jerami dalam sekejap. Formasi penghalang yang dibentuk oleh Xiao Nunu juga langsung hancur. Kekuatan raciun yang kuat, seperti cakar dari neraka, menyebar dengan cepat dan menutupi seluruh puncak Xiyang dalam sekejap mata. Pada saat ini, Yin Yaner baru saja kembali dari luar. Sebelum dia bahkan sampai ke kediamannya, dia melihat raciun kuat yang mendatangkan malapetaka di Sunset Peak. Apa ini? Wajah cantik Yin Yaner berubah. Tuan muda. Dia bergegas berlari menuju puncak matahari terbenam. Gunung belakang. Raciun berwarna hijau tua itu bagaikan api neraka, membakar di mana-mana. Segera setelah itu, api neraka berwarna hijau tua yang menyebar mulai menyatu. Kekuatan raciun dari 10 penjuru langit dan bumi, seolah-olah waktu telah kembali, semuanya berkumpul ke tempat asalnya. Dalam waktu kurang dari sesaat, dunia yang baru saja dirusiak oleh raciun menjadi jernih dan terang kembali. Berhasil. Xiao Nunu berdiri di tempatnya, dengan mutiara iblis raciun ilahi yang diam-diam tergantung di telapak tangannya. Ribuan sinar cahaya hijau tua semuanya menembus ke dalam mutiara setan raciun ilahi. Ia melanjutkan, kekuatan ini jauh lebih besar dari yang diharapkan. Dewa Pedang ekor 9 menjawab, itu karena kelabang ilahi berkaki 1000 digunakan sebagai korban. Mutiara setan raciun ilahi, disempurnakan olehnya sendiri, dan sekarang dagingnya digunakan untuk pengorbanan, efeknya bahkan lebih baik. Xiao Nunu bertanya, senjata abadi tingkat apa yang telah dicapai mutiara iblis raciun ilahi ini? Kelas 5. Mendengar ini, Xiao Nunu sangat gembira. Dia langsung merasakan nilai dari lebih dari 7 miliar bunga batu peri. Pedang ekor 9 abadi terus menjelaskan, kekuatan serangan mutiara iblis raciun ilahi tidak dapat diabaikan bahkan oleh alam Raja Peri. Sedangkan untuk tingkat pertahanan, ia dapat menyerap semua jenis raciun di dunia. Jika Anda membawanya, Anda akan kebal terhadap semua raciun. Xiao Nunu berseru, bagus sekali. Kali ini, Xiao Nunu tidak merasa kasihan dengan 7 miliar batu abadi. Dengan senjata abadi kelas 5 di tangannya, untuk apa lagi dia membutuhkan batu abadi? Aku tidak menyangka bahwa kelabang berkaki 1000 yang kecil itu benar-benar dapat memurnikan harta karun yang begitu kuat. Itu benar-benar membuka mataku, kata Xiao Nunu. Meskipun kelabang ilahi berkaki 1000 hanya menyelesaikan 90%, kontribusinya tidak diragukan lagi sangat besar. Tanpa fondasi kokoh yang diletakkan oleh kelabang ilahi berkaki 1000, Xiao Nunu tidak akan mampu membangun gedung yang tinggi. Dewa Pedang ekor 9 berkata, jangan meremehkan kelabang ilahi berkaki 1000. Bagaimanapun juga, ia adalah binatang buas kuno. Jika kau membiarkannya memurnikan mutiara iblis raciun ilahi, dan kemudian menggabungkannya dengannya, kekuatannya pasti akan meningkat drastis dan ia akan melangkah ke ranah Raja Abadi. Xiao Nunu diam-diam terkejut, dan dia langsung bertanya, kalau begitu, bisakah aku menyatukan mutiara setan raciun ilahi ini? Dewa Pedang ekor 9 menjawab, seberapa bingungkah dirimu?
Orang yang menggabungkan mutiara iblis racun ilahi umumnya terlahir dengan badan beracun. Kamu memiliki metode pemurnian badan yang paling kuat, seni badan tiran pancer, jadi mengapa kamu membuang-buang waktu? Oke, saya orang yang dangkal. Latihlah seni badan hegemoni pancer Anda dengan baik. Bila Anda telah berkultivasi ke tingkat keempat, semua badan abadi di dunia akan dibayangi. Gunakan saja manik racun ajaib ini sebagai senjata ajaib. Terima kasih atas saran Anda. Xiao Nunu tersenyum penuh pengertian, lalu menyimpan mutiara iblis racun ilahi. Pada saat ini, sesosok badan yang tergesa-gesa berlari ke sini. Tuan muda, di mana Anda? Apa kabarmu? Bersambung.